Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Anissa dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai gradien dan divergensi pada fungsi vektor dan skalar. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu gradien dan divergensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu operator del. Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan oleh nabla yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan do per do x komponen I ditambah do per do y komponen j ditambah do per do z komponen k. Operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai gradien pada fungsi vektor dan skalar. Yang pertama, definisi gradien. Misalkan P, X, Y, Z terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang 3, maka gradien P atau grad P atau nabla P didefinisikan oleh nabla P sama dengan do per do X komponen I ditambah do per do Y komponen J ditambah do per do Z komponen K dikalikan dengan Pi, maka menjadi nabla Pi sama dengan do Pi per do X komponen I ditambah do Pi per do Y komponen J ditambah do Pi per do Z komponen K. Nah, yang harus diingat pada gradien ini adalah mengubah fungsi skalar menjadi medan vektor. Selanjutnya, di sini saya akan membahas apa saja sifat-sifat gradien. Misalkan P, X, Y, Z, dan C, X, Y, Z adalah fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, dan C adalah bilangan real, maka berlaku sifat berikut. Ada 3 sifat. Yang pertama itu nabla dalam kurung P ditambah C sama dengan nabla P ditambah nabla C. Yang kedua, nabla dalam kurung C P sama dengan C dalam kurung nabla P. Dan yang terakhir atau sifat yang ketiga yaitu nabla dalam kurung P C sama dengan P nabla C ditambah C nabla P. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembuktian dari sifat-sifat gradien. Pembuktian sifat yang pertama, nabla dalam kurung P ditambah C sama dengan do per do X P ditambah C komponen I ditambah do per do Y P ditambah C komponen J ditambah do per do Z P ditambah C komponen K. Maka nabla dalam kurung P ditambah C sama dengan do P per do X ditambah do C per do X komponen I ditambah do Pi per do Y ditambah do C per do Y komponen J ditambah do Pi per do Z ditambah do C per do Z komponen K, maka sama dengan do Pi per do X komponen I ditambah do C per do X komponen I ditambah do Pi per do Y komponen J ditambah do C per do Y komponen J ditambah do Pi per do Z komponen K ditambah do C per do Z komponen K. Maka nabla dalam kurung Pi ditambah C sama dengan
do pi per do X komponen I ditambah do pi per do Y komponen J ditambah do pi per do Z komponen K ditambahkan dengan do si per do X komponen I ditambah do si per do Y komponen J ditambah do si per do Z komponen K. Maka pembuktian sifat yang pertama ini terbukti benar, yaitu nabla dalam kurung pi ditambah si sama dengan nabla pi ditambah nabla si. Selanjutnya itu pembuktian sifat kedua. Nabla dalam kurung C pi sama dengan do per do X C pi komponen I ditambah do per do Y C pi komponen J ditambah do per do Z C pi komponen K sama dengan C do pi per do X ditambah pi do C per do X komponen I ditambahkan dengan C do pi per do Y ditambah pi do C per do Y komponen J ditambahkan dengan C do pi per do Z ditambah pi do C per do Z komponen K. Maka nabla dalam kurung C pi sama dengan C do pi per do X komponen I ditambah C do pi per do Y komponen J ditambah C do pi per do Z komponen K. Kemudian ditambahkan dengan pi do C per do X komponen I ditambah pi do C per do Y komponen J ditambah pi do C per do Z komponen K. Maka sama dengan C do pi per do X komponen I ditambah C do pi per do Y komponen J ditambah C do pi per do Z komponen K. Sehingga nabla dalam kurung C pi sama dengan C dikalikan dengan do pi per do X komponen I ditambah do pi per do Y komponen J ditambah do pi per do Z komponen K. Sehingga terbukti benar untuk sifat yang kedua ini, yaitu nabla dalam kurung C pi sama dengan C dalam kurung nabla pi. Selanjutnya, pembuktian sifat yang terakhir atau sifat yang ketiga. Nabla dalam kurung pi si sama dengan do per do X pi si komponen I ditambah do per do Y pi si komponen J ditambah do per do Z pi si komponen K sama dengan si do pi per do X ditambah pi do si per do X komponen I ditambahkan dengan si do pi per do Y ditambah pi do si per do Y komponen J ditambah si do pi per do Z ditambah pi do si per do Z komponen K. Maka sama dengan si do pi per do X komponen I ditambah si do pi per do Y komponen J ditambah si do pi per do Z komponen K. Kemudian ditambahkan dengan pi do si per do X komponen I ditambah pi do si per do Y komponen J ditambah pi do si per do Z komponen K. Sehingga diperoleh nabla dalam kurung pi si sama dengan si dikalikan dengan do pi per do X komponen I ditambah do pi per do Y komponen J ditambah do pi per do Z komponen K. Kemudian ditambahkan dengan pi dikali do si per do X komponen I ditambah do si per do Y komponen J ditambah do si per do Z komponen K. Nah, jadi terbukti benar untuk sifat yang ketiga ini, yaitu nabla dalam kurung
pi si sama dengan si nabla pi ditambah pi nabla si. Untuk mendalami materi gradien pada fungsi vektor dan skalar ini, kita lihat contoh soal gradien berikut ini. Jika pi sama dengan 4x z pangkat 5 dikurang x pangkat 3 y, maka carilah nabla pi dan panjang nabla pi pada titik 1,2,1. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus gradien pi. Maka nabla pi sama dengan do pi per do x komponen i ditambah do pi per do y komponen j ditambah do pi per do z komponen k. Sehingga diperoleh nabla pi sama dengan do, untuk pi-nya kita ubah menjadi 4x z pangkat 5 dikurang x pangkat 3y per do x komponen i ditambah do 4x z pangkat 5 dikurang x pangkat 3y per do y komponen j ditambah do 4x z pangkat 5 dikurang x pangkat 3y per do z komponen k. Maka nabla pi sama dengan, untuk hasil pi diturunkan terhadap x, yaitu 4z pangkat 5 dikurang 3x kuadrat y komponen i. Untuk pi diturunkan terhadap y diperoleh min x pangkat 3 komponen j, dan untuk pi diturunkan terhadap z diperoleh plus 20 x z pangkat 4 komponen k. Nah, karena di soal diminta pada titik 1,2,1, maka nabla pi 1,2,1 sama dengan, ini tuh kita substitusikan nilai x sama dengan 1, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1 pada nabla pi. Maka 4 dikali 1 pangkat 5 dikurang 3 dikali 1 kuadrat dikali 2 komponen i dikurang 1 pangkat 3 komponen j ditambah 20 dikali 1 dikali 1 pangkat 4 komponen k. Maka diperoleh nabla pi 1,2,1 sama dengan min 2 komponen i dikurang 1 komponen z ditambah 20 komponen k. Untuk selanjutnya kita mencari panjang nabla pi pada titik 1,2,1, maka panjang nabla pi sama dengan akar min 2 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan ditambah 20 dikuadratkan sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 400. Maka diperoleh panjang nabla pi pada titik 1,2,1 adalah akar 405. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu divergensi pada fungsi vektor dan skalar. Definisi divergensi. Misalkan vektor pi x, y, z sama dengan pi 1 komponen i ditambah pi 2 komponen j ditambah pi 3 komponen k terdefinisi dan diferensiabel pada titik x, y, z. Divergensi dari phi dapat dinotasikan oleh div phi atau nabla.phi. Maka div phi terdefinisikan oleh nabla.phi sama dengan do per do x komponen i ditambah
do per do Y komponen J ditambah do per do Z komponen K dot Pi1 komponen I ditambah Pi2 komponen Z ditambah Pi3 komponen K. Dengan menggunakan perkalian titik, maka diperoleh nabla dot Pi sama dengan do Pi1 per do X ditambah do Pi2 per do Y ditambah do Pi3 per do Z. Nah, yang harus diingat pada divergensi ini yaitu divergensi mengubah medan vektor menjadi fungsi skalar. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja sifat-sifat dari divergensi. Misalkan F, X, Y, Z, dan G. X, Y, Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Sedangkan Pi, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku sifat berikut. Ada 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu nabla dot AF ditambah BG sama dengan A nabla dot F ditambah B nabla dot G. Sifat yang kedua yaitu nabla dot IF sama dengan Pi nabla dot F ditambah nabla Pi dot F. Dan sifat yang ketiga nabla dot F cross G sama dengan nabla cross F dot G dikurang F dot nabla cross G. Dan sifat yang terakhir, sifat yang keempat yaitu nabla dot nabla cross F sama dengan 0. Selanjutnya, untuk memahami materi divergensi, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan divergensi F dengan F, X, Y, Z sama dengan 2X kuadrat Z komponen I ditambah X, Y komponen Z ditambah Y, Z pangkat 3 komponen K pada titik 1, min 2, 2. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus nabla dot F sama dengan do per do X komponen I ditambah do per do Y komponen J ditambah do per do Z komponen K dot F1 I ditambah F2Z ditambah F3K. Dengan menggunakan perkalian titik, maka diperoleh nabla dot F sama dengan do F1 per do X ditambah do F2 per do Y ditambah do F3 per do Z, sehingga diperoleh nabla dot F sama dengan do per do X komponen I ditambah do per do Y komponen J ditambah do per do Z komponen K dot kita masukkan medan vektor F-nya yaitu 2X kuadrat J komponen I ditambah XY komponen Z ditambah YZ pangkat 3 komponen K. Maka nabla dot F sama dengan dengan menggunakan perkalian titik diperoleh do 2X kuadrat J per do X ditambah do XY per do Y ditambah do YZ pangkat 3 per do Z. Maka nabla dot F sama dengan 2X kuadrat J diturunkan terhadap X diperoleh 4XZ
dan X, Y diturunkan terhadap Y diperoleh plus X, kemudian YZ pangkat 3 diturunkan terhadap Z yaitu plus 3YZ pangkat 2. Maka diperoleh nabla.F sama dengan 4XZ ditambah X ditambah 3YZ kuadrat. Karena di soal ditentukanlah divergensi pada titik 1, min 2, maka kita substitusikan X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 2 pada nabla.F. Maka nabla.F 1, min 2, sama dengan 4 dikali 1 dikali 2 ditambah 1 ditambah 3 dikali min 2 dikali 2 dikuadratkan sama dengan 8 ditambah 1 dikurang 24 sama dengan min 15. Maka divergensi F dengan F X, Y, Z sama dengan 2X kuadrat Z komponen I ditambah XY komponen Z ditambah YZ pangkat 3 komponen K pada titik 1 min 2 adalah min 15. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.